Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Karina Alfaini. Kemudian ada rekan saya yaitu Gilang Gusti, Sakinah Virginia Rinjani, Irjam Azim Ramadan, Vina Mawadati, dan Ega Rahel Emmanuel. Kami akan memaparkan materi mengenai konseling psikologi individual. Baik teman-teman, mari kita simak pemaparan materinya. Konseling psikologi individual. Model konseling psikologi individual ini dipelopori oleh Alfred Adler. Alfred Adler lahir di pinggiran kota Wina pada tanggal 7 Februari 1870 dalam keluarga Yahudi, dan ia meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937 pada waktu ia mengadakan perjalanan keliling untuk memberikan ceramah. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1895 dari Universitas Wina, dan ia adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Pandangan teori psikologi individual menurut Adler ini menganggap bahwa makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial. Kemudian untuk menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan dirinya sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Jika menurut Freud itu komponen yang paling esensi dari kehidupan manusia adalah kemampuan untuk bercinta dan bekerja, namun bagi Adler, fungsi sehat tidak hanya cinta dan bekerja, tetapi perhatiannya lebih diarahkan bagi kesejahteraan bersama atau sosial. Jadi, Adler berpendapat bahwa yang pertama, manusia sebagian besar dimotivasi oleh lingkungan sosial serta keinginannya untuk striving for quality atau sukses. Kemudian yang kedua adalah manusia bertanggung jawab atas pembentukan kepribadian dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tingkah laku manusia dibentuk oleh pandangan individu terhadap masa depannya. Kemudian yang keempat adalah individu yang sehat mental adalah individu yang sadar dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan mengetahui alasan atau motivasi dari melakukan tindakan tersebut. Nah, Adler memiliki sumbangan pemikiran yang besar, yaitu yang pertama adalah penekanan determinan sosial dari tingkah laku. Kemudian yang kedua adalah konsep tentang mengkreatifkan diri. Kemudian yang ketiga adalah penekanan pada ciri khas dari masing-masing kepribadian. Pengembangan kepribadian pada periode 4-5 tahun merupakan saat yang menjadi dasar yang menentukan perkembangan kepribadian seseorang. Adler meyakini bahwa setiap orang yang dilahirkan dengan dilengkapi feeling of inferiority atau rasa rendah diri. Namun di balik itu ada dorongan untuk menjadi superiority atau rasa diri lebih. Manusia kerap kali mengalami rasa rendah diri karena kelemahan dan keterbatasan yang mereka miliki. Untuk menghilangkan ketidakseimbangan dalam diri tersebut, mereka melakukan tindakan kompensasi dalam mengejar kesempurnaan dan keunggulan dalam satu atau beberapa hal. Dengan demikian, manusia termotivasi untuk menguasai situasi hidupnya sehingga dia merasa puas dan dapat menunjukkan keunggulannya, paling sedikit dalam membayangkannya dirinya sendiri. Perjuangan untuk mencapai superiority itu mendorong usaha-usaha dalam diri individu. Gerald Corey menguraikan bahwa orang mencoba mengatasi inferioritas dasarnya dengan kekuasaan. Dengan berusaha untuk mencapai superioritas, ia ingin merubah kelemahan dengan kekuatan atau mencoba mencapai pada keunggulan dalam bidang-bidang sebagai kompensasi dari kekurangannya. Di bidang-bidang lain, usaha-usaha ini yang membawa perkembangan kepribadian yang diikuti dengan perkembangan hubungan sosial, maka terbentuklah gaya hidup yang sukar untuk diubah karena banyak ditentukan oleh pengalaman-pengalaman pada umur 4-5 tahun. Selanjutnya, struktur kepribadian. Manusia secara hakiki adalah makhluk sosial, bahwa manusia merupakan suatu keseluruhan yang tidak dapat terbagi-bagi. Sejak lahir, manusia membutuhkan pergaulan dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, seperti makan dan minum. Manusia sebagai makhluk sosial yang sebenarnya tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Adler yakin manusia memulai hidup dengan kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan interior, perasaan yang menggerakkan orang-orang untuk bergerak, untuk menjadi superioritas dan menjadi sukses. Faktor pertama, dasar kepribadian yang terbentuk pada usia 4-5 tahun. Yang kedua, awalnya manusia dilahirkan oleh feeling of inferiority, kemudian menjadi dorongan bagi perjuangan ke arah feeling of superiority. Yang ketiga,
Anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasar dan menginterpretasikan kemampuan itu. Daripada itu, social interest-nya pun berkembang. Yang keempat, terbentuknya lifestyle yang unik untuk masing-masing individu yang bersifat self-deterministic, teleologis, dan holistik. Yang kedua, ada perkembangan kepribadian abnormal. Pada dasarnya, keabnormalan kepribadian seseorang disebabkan oleh inferiority feeling yang tidak dialami dengan baik atau dibesar-besarkan, serta berlangsung secara tidak wajar akan menimbulkan bibit-bibit ketidaknormalan. Apalagi jika dibersamakan dengan pertama cacat fisik maupun mental, kedua perlakuan orang tua yang tidak wajar, serta apabila anak ditelantarkan. Menurut Gerard Corey, Adler menekankan jenis-jenis pengaruh awal yang menyebabkan anak mengembangkan gaya hidup yang keliru. Adler mengatakan bahwa gaya hidup yang salah adalah hasil dari 3 kondisi di masa kanak-kanak: kelemahan organik atau cacat, permajaan, dan pengabaian. Anak-anak yang cacat fisik akan kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas kehidupannya. Melalui pemahaman orang tua yang dikembangkan, kekuatan untuk berkompensasi dari kelemahan tersebut di bidang ini. Anak-anak yang dimanjakan sukar berkembangnya dengan sosialnya dan harapannya selalu terpusat pada dirinya. Selanjutnya, anak-anak yang diabaikan akan menjadi musuh atau berlawanan di masyarakat dan sifatnya berdominasi. Akibat dari balas dendam terhadap kebutuhan yang tidak terpenuhi, pemanjaan dan pengabaian akan memberi kontribusi pada apa yang disebut Adler dengan pamper lifestyle atau gaya hidup manja. Menurut Adler, dengan gaya hidup manja akan berpotensi bahaya bagi keseluruhan anggota masyarakat. Tujuan konseling itu ada 3. Yang pertama, mengubah konsep tentang diri klien sendiri. Individu yang mengalami masalah sebetulnya disebabkan oleh konsep diri yang dimilikinya bersifat negatif. Dalam arti dia sering melihat dirinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, memulai perubahan konsep diri sendiri. Diharapkan akan dapat berubah pula fisiknya. Yang ketiga, yaitu dari perubahan fisiknya diharapkan akan perubahan pola gaya hidup dan akhir yang dapat diubah tingkah lakunya. Teknik konseling. 1 ada analisis is, yaitu diantaranya memahami cacat fisik dan mental, memahami tingkah laku klien, memahami pola asuh orang tua di mana klien dibesarkan, dan interpretasi yang tajam. Kedua, ada interpretasi early recollection, atau konselor mendiskusikan dengan ingatan atau kenangan-kenangan klien di masa lampau. Yang ketiga, ada interpretasi setelah klien menyadari berbagai hal tentang dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyam Nazim Ramadan akan menjelaskan contoh kasus dalam konseling psikologi individual. Misalnya ada seorang remaja perempuan yang duduk di bangku SMA berumur 18 tahun. Perempuan ini bernama Vera. Nah, Vera ini memiliki konflik dalam memilih keputusan untuk masa depannya. Vera ini anak yang biasa melakukan semua hal sendiri. Masa kecil Vera dikenal anak yang sangat manja. Di umur sekarang, Vera mengakui bahwa ia belum seluruhnya mandiri akan hidupnya. Walaupun ia sudah ditinggalkan ibu dan ayahnya yang tidak tahu keberadaannya, ia belum bisa untuk memikirkan pekerjaan di masa depan. Ia menginginkan setelah lulus SMA melanjutkan ke sarjana. Meski orang tua tidak ada di sisinya, namun si Vera ini masih memiliki abang yang mengurusi segala investasi dari orang tuanya. Vera memiliki masalah bahwa ia tidak sanggup mengatakan keinginannya untuk melanjutkan sarjana dan meminta abangnya untuk menjual sedikit aset yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu untuk biaya kuliah tersebut. Karena sebelumnya abang Vera juga pernah menjual aset tersebut dengan mengatasnamakan Vera. Padahal abang Veranya ini menggunakan untuk keperluan pribadi. Jadi kali ini Vera ingin merealisasikan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke sarjana. Vera merasa bahwa permintaannya itu tidak berat karena ia berpikir bahwa ia masih sanggup dan memiliki biaya untuk hal itu.
Namun Vera ragu untuk mengatakannya karena takut tidak dikabulkan. Dalam kasus tersebut, kita dapat mengatasi dengan menggunakan pendekatan Gestalt. Seperti konselor dapat menerapkan teknik pembalikan. Teknik pembalikan yang dimaksud adalah konseli atau Vera tersebut terjun ke dalam sesuatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasari. Jadi, konselor bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya atau pembalikan dari kepribadiannya. Seperti halnya Vera yang takut dan ragu untuk mengungkapkan keinginannya kepada abangnya untuk melanjutkan sarjana dan meminta abangnya untuk menjual sedikit aset yang ditinggalkan oleh orang tua biaya kuliahnya nanti, karena Vera sangat menginginkan setelah lulus sarjana Vera ingin melanjutkan sarjana ke S2. Dan di sini konselor perlu membawa konseli untuk masuk ke dalam sesuatu yang ditakutinya itu. Konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan konseli untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi konseli. Jadi Vera tidak perlu takut untuk mengatakan keinginannya kepada abangnya tersebut, dan konselor perlu meyakinkan konseli bahwa permintaannya itu akan dikabulkan oleh abangnya. Dengan satu hal yang perlu diingat, Vera harus bertanggung jawab dengan apa yang telah menjadi keputusan itu kepada abangnya. Walaupun Vera belum bisa memikirkan tujuan untuk masa depannya, ada dua hal yang dilakukan konselor, yaitu dengan membangkitkan motivasi Vera sekaligus meyakinkan Vera bahwa permintaannya akan dikabulkan oleh abangnya tersebut, dan membangkitkan ekonomi Vera atau menekankan bahwa Vera harus mengemukakan alasan-alasannya secara bertanggung jawab kepada konselor bahwa Vera ingin melanjutkan sarjana dan dengan sungguh-sungguh. Lalu setelah Vera memperoleh pemahaman dan penyegaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, konselor mengatakan Vera memasuki masa akhir dari sudah pasti ini. Vera menunjukkan gejala-gejala yang mengindikasikan integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Sehingga dalam kasus ini sebenarnya tujuan utama dari konseling Gestalt itu adalah membantu Vera agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini juga mengandung makna bahwa Vera harus menjadi percaya diri dan dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Individu yang bermasalah pada umumnya belum memanfaatkan potensinya secara penuh, melainkan baru memanfaatkan sebagian dari potensinya yang Vera miliki. Melalui konseling, konselor membantu Vera agar potensi yang baru dimanfaatkan sebagian ini dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, di mana pendekatan yang sangat memperhatikan kemampuan organisme berkembang dan menentukan tujuannya adalah pendekatan. Sekian pemaparan materi mengenai konseling psikologi individual dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menuliskannya di kolom komentar ya teman-teman. Kami dari kelompok 4 izin undur diri dan memohon maaf apabila ada ketidakjelasan dalam pengucapan maupun pemaparannya. Sampai jumpa teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.